24 September 2021. Umbi belah menggunakan umbi dari 10 kilo ini bosku, ada yang 6 kilo 5 kilo. Ini contoh yang kemarin yang belum dibelah ya. Ini kebanyakan jantan bosku. Ini contoh umbi yang belum dibelah. Ini terkena cangkul ya. Ini umbi sisaan musim kemarin, sisaan penjualan. Ini jantan bosku, ini banyak yang jantannya. Ini yang udah dibelah menjadi 7 on ya, 7 on. Ini kemarin tidak sempat divideokan bosku, karena saya kemarin metulungan ya, atau ada tetangga sebelah itu yang bikin hajatan, jadi rewang lah istilahnya. Yang belah kemarin rombongan mamas-mamas itu, rekan-rekan kita aja yang belah kemarin, jadi nggak sempet divideoin. Yang ini yang udah dibelah jadi 7 on. Ini jantan semua bosku. Tahun kemarin atau musim kemarin ya, itu tidak ada jantannya bosku, tapi setelah dipanen nih banyak yang tumbuh jantan bosku. Kemarin sekitaran 2 hektar ini ya, itu tidak ada satupun jantannya. Tapi setelah pembongkaran, selang berapa bulan, bisa kalian lihat banyak sekali jantannya bosku. Ini bosku, itu jantan semua bosku. Ini jantan semua bosku. Bisa kalian lihat, ini jantan semua bosku. Ini sengaja ntar akan dipisahkan namanya. Ini belum ya bosku, ntar akan dimulsain ya. Hari ini kita proses penggulutan bosku, karena penanaman sebelah sana udah selesai. Kita mulai penggulutan itu. Ini jantan-jantannya. Ini kalau jantan ini walaupun ditanam, umbinya tidak akan kisut atau akan ini ya, tetap masih bulat seperti ini. Beda dengan yang betina. Kalau betina itu kita tanam sebesar ini atau bulatan ini, dia akan kisut atau tirus, berubah. Kalau jantan ini tidak bosku, dia akan tetap seperti ini. Jantan tuh sebelah sana masih banyak bosku yang jantannya. Ini sengaja dipisahkan karena hari ini kita akan lakukan penggulutan apokat 2. Ini bosku, jantan semua ini. Ini pembongkarannya belum selesai ya bosku. Sebelah sana kita belum, baru depan pondok ini aja. Nih kemarin ini bosku proses perpindahannya. Berapa biji nih? 1 2 3 4 5 6 7 bijian ya, karena kemarin tidak sempat divideoin. Itu contoh jantan-jantan. Ini yang belum diangkutin ya bosku,
ntar kita angkutin pembelahan. Ini yang belum kita belahin tuh. Ini rencananya kita penangkarannya di ladang aja ya bosku, karena tempatnya tidak cukup ya. Mungkin kita menggunakan tenda ya, kita buatkan terpal atau tenda ntar di sana di depan pondok ya. Ini bosku sisaan musim kemarin ya, bisa kalian lihat gede-gede umbi. Kemarin kita menggunakan katak super, katak mini dan umbi belah sekitaran 7 on ya, 7 on. Ini kemarin 3 musim bosku. Nah yang kita akan tanam ini kita akan buat 2 musim aja bosku ya. Bisa kalian lihat ini pertumbuhan porang Oku Selatan atau Muara 2. Ini 3 musim ya bosku, sisaan ini bosku, yang lain udah pada dijual ya. Ini sisaan ini sengaja kita sisakan untuk penanaman umbi belah. Kita menggunakan dari 7 on. 7 on itu kalau 2 musim ya bosku, perkiraan kita itu bisa tembus 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo bosku. 2 musim itu bosku. Nih. Ntar kita lanjutkan pembelahan. Nih. Ini bisa 10 kilo ini bosku. 8 kilo. Ini masih banyak yang gede-gede ya. Ini bisa 4 kilo ini. 5 kiloan. Ini bisa 3 kilo. Ini contoh paling ya, ini 2 kiloan ya, karena berat bosku. Ya, ini di bawah apukat. Ntar mungkin ya dibelahin, kita penangkarannya di ladang sini saja. Sayangnya kemarin pas pembongkaran ini saya tidak ke ladang ya bosku, jadi tidak bisa videoin. Tapi ini contoh yang udah dibongkar. Mungkin sebelah sana ya yang kita ntar bikin video ya, karena sebelah sana belum dibongkar. Ini contoh yang udah dibongkar bosku, porang Oku Selatan Muara 2. Ini bosku, masih banyak ya bosku. Ini pembongkarannya kemarin. Ini kemarin menggunakan jarak 80 ya. Ini kemarin tidak dimulsain ya, tahun kemarin menggunakan jarak 80, dan maksud saya lebarnya menggunakan 80, jaraknya kita menggunakan kemarin itu 30. Tidak pakai mulsa ya bosku kemarin. Ini contoh yang tahun kemarin. Ini bosku. Nih. Pokoknya paten-paten kali lah bosku. Dan sebelah sana kita mulai penggulutan ya, atau penyacahan menggunakan mesin Hatari. Ntar kita lihat ke sana. Di sana yang menggunakan mesin itu Mas Hidup dan Mas Koko. Yang sebelah sini mulai penggulutan itu Mas Gianto, Mas Solis, dan ada lagi pertambahan rekan atau anggota kita ya bosku, itu Mas Rian dan Mas, siapa itu satunya ya, Mas Rawan ya, Mas Rawan namanya. Penambahan rekan lagi, bujang semua itu bosku.
Dan ini rekan kita Lek Supri mulai pengangkutan ke depan pondok yang akan ntar kita bikin pembelahan. Nih, ini jantan juga bosku, ntar kita pisahkan ya. Ini jantan-jantannya. Tahun kemarin ini jantannya tidak ada ya bosku, tapi setelah pemanenan selang berapa bulan muncul lagi jantan-jantan banyak kali ini bosku. Ntar kita pisahkan yang jantannya. Ntar kita bikin video juga ntar tentang yang jantan. Tunggu aja videonya bosku di Chandra Awe Channel. Ini bosku. Sampai sana juga ya. Kemarin sengaja beberapa lorongan ini kita sisakan ya, yang depan pondok kita sengajakan untuk umbi belah ya, menggunakan dari 7 on supaya ntar kita bikin 2 musim itu bisa tembus 6 kilo 5 kiloan ya, 8 kiloan 2 musim itu bosku. Ini Lek Supri ini Lek Supri pengangkutan ya bosku. Ini jantan ya bosku, ada yang potel ini kena cangkul ya saat penggalian. Ini jantan, ini Lek Supri bosku, senyum pula ini bosku. Ya. Ya. Ini nih yang pembelahan Pak Lek saya ini bosku, proses pembelahan ya. Usahakan saat pembelahan itu kalian bisa menggunakan sarung tangan ya bosku, karena getah atau air dari umbi porang ini gatel ya bosku. Kita menggunakan sarung tangan di sini. Ini cara kami pembelahannya menggunakan parang atau pisau ya bosku. Ini cara kami. Ntar mungkin ya tahun depan apa 2 tahun lagi kita menggunakan alat atau kita bikinkan alat ntar pembelahannya. Jadi tidak susah. Ini Pak Lek saya bosku. Proses pembelahan menggunakan parang. Dibelah jadi 7 on ya bosku. Setelah pembelahan kalau bisa kita jemur dulu bosku, agar getah atau air dari umbi ini kering. Ini rencana penangkarannya kita di ladang aja bosku. Ntar kita bikinkan tenda ya menggunakan terpal, karena di rumah itu udah penuh bosku. Itu aja yang di rumah itu pembelahannya belum selesai. Ini lanang-lanang nih bosku, kita belah, kita sisihkan yang agak gede-gede aja bosku. Nih. Kita ini akan menggunakan mulsa semua bosku. Kita lihat sini proses penggulutan. Ini Mas Gianto ini. Mas Gianto. Ini Mas Gianto. Ini cara kami menggunakan ukurannya, memanfaatkan peralon juga ini bosku. Ini peralon ini berapa ini nih Mas Gianto? Mas Gianto, berapa ini nih kira-kira? Ini apa? Peralon ini berapa in? Enggak tahu. Nggak tahu ya bosku, ini karena peralon bekasan ini berapa in ya? Mungkin kalian tahu ini kita manfaatkan peralon bekas. Kita tandain menggunakan sepeda wall atau karet juga bisa, ini kalian tali, tapi
Lebih paten kali bisa menggunakan spidol ya bosku. Kalian tandain supaya tidak susah. Dan juga bisa menggunakan ranting atau kayu ya yang lurus. Kemudian kalian ukur menggunakan ukuran atau meteran ya. Tapi di sini kemarin udah dihitung dengan meteran, diukur di peralon ini. Kemudian kita tandain. Di sini sama bosku, ukurannya siringan kita menggunakan 20 cm dan lebar gulutan kita menggunakan 80. Ya, ini proses penggulutan. Ini mungkin setelah selesai ya, kita ratakan ini atas permukaannya menggunakan garuk ya, garuk yang berigi itu supaya rata. Ntar kalau udah rata kan pemasangan mulsanya tidak susah bosku. Kalau tidak diratain menggelunduk-gelunduk dia, tidak rata. Ini sama bosku, menggunakan siringnya menggunakan 20, lebar gulutnya menggunakan 80. Sama aja ini bosku. Ini kita manfaatkan peralon semua ini bosku, dari tugalan, pembatasan juga ini. Karena kita banyak peralon ya bosku, jadi manfaatkan yang ada aja. Ini duren juga ini bosku. Nih duren musangki ini bosku, paten kali ini. Ini yang sebelah sana belum bosku, baru nyampe di situ saja penggulutannya. Ini kita tidak melakukan penyemprotannya bosku, karena kata Pak Lisa ini rumputnya masih pendek ya, tidak apa-apa ntar digulut juga dia kan otomatis sudah dimulsain mati bosku. Ya yang harus penyemprotnya itu atau penyangkulan rumputnya sebelah sana bosku, karena rumputnya tinggi-tinggi ya bosku. Ini duren juga ini bosku, duren musangking, mantap nih, paten kali lah. Ini anggota baru kita ini, mantap, orang. Nah, ini rekan-rekan kita ini muda semua bosku. Jomblo katanya ya, yang punya anak cewek bisa jodohin sama mereka ini bosku, paten kali lah. Yang mau jodohin ini Bang Janto nih, mantap kali. 5 biji. Nggak boleh itu. Nggak boleh ya bosku. Dia mau minta 5 biji tuh jodoh. Satu aja lah. Ini Mas Solis ini. Mas Solis. Mas Solis. Ya mas, nyapa mas? Ini kamu menggunakan cangkul ya? Bukan. Cangkul ini bosku, kita manfaatkan cangkul ya. Nih. Kita proses penggulutan. Buat yang nanya lokasinya mana mas, tempatnya mana mas, tempat kami ini Oku Selatan ya, Oku Selatan atau Muara 2. Desanya Desa Ruos, Simpang Lagan. Cari aja di Google Map itu ada bosku. Sama sebelah sini juga kita menggunakan peralon. Ini yang udah diukur. Nih. Bujang-bujang punya impian besar semua ini bosku, menjadi miliarder. Nih. Mendino ngurusi porang iki bosku. Porang dan porang tiap hari ngurusi porang. Aduh, boyoke loro iki maculae. Masih muda udah boyoan bosku. Inilah anak muda sekarang ini bosku.
Kurang cair. Lek cair wis mending ya. Oh, Cair wis lali boyok eloro. mantap bosku. Ini menggelunduk ini karena kita belum ratain ya. Pas selesai ini kita ratain menggunakan garuk yang bergi ya, besi. Seperti yang di sana. Ini Mas Ganto. Ya, proses penyiringan dulu ya bosku, mencari rata di pinggirannya dulu. Ini udah ditebar pupuk ya bosku kemarin, karena tidak sempat kita bikin video pas penebaran. Ini stok juga ini bosku, pupuk organik nih. Ntar setelah penggulutan kita tebar juga di atas gulutannya ya. Ini pupuk organik yang udah diolah, karena ini kita bikin kita beli yang udah diolah ini bosku. Ini kotoran dari kambing, sapi, dan bekas anunya jagung ya, janggelnya jagung juga udah diolah ini. Nih kita beli yang udah jadi bosku. Yang udah diolah ya, kita beli udah jadi. Kemarin yang punya saya itu kita bikin sendiri kemarin dari kotoran kambing ya. Kita olah, kita fermentasi juga, kita kasih M4 supaya hilang jamurnya bosku ini. Tapi ini udah diolah juga. Ini sama bosku, menggunakan M4 juga ini. Mungkin udah jahitan ya, rapi, tinggal tabur aja ini. Nih bosku, lebar siring 20 dan lebar gulutan 20 nih. Kalau menggunakan peralon ini kan sekaligus bosku, tidak bolak-balik ya. Ada juga petani-petani lain kan menggunakan kayu ya, yang udah diukur. Itu bagi kami ribet ya bosku, ulak-walik. Di sini kita menggunakan peralon ya, sekaligus bosku. Bisa kalian lihat dari sini ke sini yang udah diukur, ke sini dan sini. Paling mindahin kalian aja bosku. Nih. Ini yang umbi yang udah dibelah, kurang lebih setengah bulanan ya bosku. Dan nih contoh penangkaran di ladang ya bosku. Nih ini udah ada kayak jamur ya bosku. Mungkin kita lakukan penyemprotan ya menggunakan cuka kayu. Nih penangkaran di ladang ini tanpa atap, tanpa perlindungan ya. Kita taruh aja di bawah di bawah pohon duku ya. Kita kaparkan saja. Ini 7 on bosku. Kita menggunakan 2 musim ini tembus berapa ya, 5 kilo, 6 kilo, 8 kilo ya bosku, kiraan kami ini bosku. Inilah cara kami ini, kita belah, kemudian kita jemurkan dulu ya. Kalau bisa itu ya bosku, sebelum pembelahan itu umbinya kalian jemur dulu kayak 2 jam atau 1 jam ya, agar agak kering. Kemudian kalian bisa belah agar tidak banyak entarnya ya bosku. Ada juga cara kami ini, kita belah dulu, kemudian kita jemur. Itu kena terik matahari kan dia kering bosku. Nih Dek Supri. Ya, apa
Pak Chandra. Kasih jempol dulu Lek Supri. Gimana jempolnya? Ya ini. Mantap. Ini Lek Supri. Suhu kita ini bosku. Sesepuh kata Mas Hidup. Oke bosku, kita lihat yang proses penggulutan dengan Mas Hidup dan Mas Koko. Oke bosku, ini tadi videonya saya skip ya, karena perjalanannya dari pondok ke sini agak lumayan jauh ya bosku, agar video durasinya tidak kepanjangan ya. Ini proses penggulutan menggunakan mesin Hatari. Mesinnya kecil ya bosku, tapi sangat bermanfaat bagi kami, berguna maksudnya. Nih contoh yang udah digulut ini bosku. Kita lihat kedalamannya. Nah, ini masih ada yang ketinggalan ya bosku. Ininya nih yang udah kita gulut menggunakan mesin Hatari. Ini supaya ntar kan tanahnya tidak keras bosku. Ini cuman menggulut aja ya, menyacah agar akar-akar pokoknya ini tidak terkena ya oleh cacahan itu. Terlindungi juga kita menggunakan mesin Hatari aja. Ini yang menjalankan mesinnya ini masih hidup bosku. Sebenarnya kita semua bisa menggunakan mesin ini, tapi kita berbagi tugas ya. Ada yang ulut, ada yang ngaca menggunakan mesin Hatari ini supaya proses kita cepat ya. Kita berbagi pekerjaan ya, karena kerja musim penanaman bosku, karena musim penanaman udah deket ini kalau bisa akaran kita bulan 10 itu udah selesai bosku, semua yang ladang ini. Ini proses pengacahan lahan Hatari. Mas Koko, ini orang Cina bosku, Cina Jawa. Pan beli wis bikin tiur nggak? Hah? Wih, pan beli wis bikin tiur. Kemarin bentuk ininya hilang ya bosku, jadi kita pakai kayu karena kita masih pesan di online belum nyampai ya. Contoh mesin Hatari. Mantap, orang Lampung Selatan. Masih muda, mempunyai impian sangat besar ini bosku. Mas Hidup dan Mas Koko. Buat yang masih muda ya, jangan pernah malu menjadi petani. Contohnya seperti kami ini ya. Jangan pernah malulah kalau kamu masih menggunakan harta orang tuamu ya. Mamer-mamer ini tidak ada guna bosku. Lebih baik dengan hasil keringat sendiri, itu lebih baik bosku. Itu sekedar masukan aja ya bosku. Mungkin ya ada petani-petani muda ya masih minder dengan pekerjaannya. Jangan pernah minder bosku. Contoh kami ini masih muda semua, mempunyai impian yang sangat besar, dan jangan pernah malu ya bosku. Untuk apa punya banyak gaya tapi bisa hanya menggunakan harta orang tua? Itu menurut saya tidaklah paten ya bosku. Lebihlah paten lagi kalau hasil jerih payah kita sendiri. Ini orang tua mereka ini mampu semua bosku, tapi mereka ini mandiri, katanya harus bisa mencari uang sendiri.
sampai kapan katanya mau minta sama orang tua. Proses itu tidak ada yang instan ya bosku, tetap sabar dan usaha, dan harus kokoh punyai tujuan hidup ya. Jadi curhat ini bosku, pokoknya itu aja bosku masukan dari kita ya. Jangan pernah malu menjadi petani muda. Malulah kalau kamu masih minta uang sama orang tua untuk gaya-gayaan. Mas Koko, Mas Koko. Wah. Ini koko kita ya, koko Cina Jawa nih bosku. Mantap. Mantap lah. Itu ya, sebelah sana udah selesai ya bosku. Nih, cara kita ya menggunakan mesin Hatari. Ini kan menukir atau menjalankannya. Nah, yang Mas Koko ini pengambilan umbi yang bisa ya, atau pengambilan kayu-kayu juga. Karena ini kan gas kebon ya bosku, jadi ini ada kayu-kayu, ranting-ranting. Mesin ini kan kalau terkena yang akar gede dia ini bosku macet, tidak muter, itu karena giginya itu terkena akar itu. Nah, inilah pengasahan lahan cara kami bosku, bosku yang dilakukan dengan Mas Hidup Pangestu Wirawiri. Dia menggunakan kopling dan gas bosku. Ini contoh gasnya yang sebelah ini, koplingnya sebelah sana. Jadi kalau ingin menjalankannya, kalian cukup pincit koplingnya aja, gasnya kan itu otomatis sudah mengunci bosku. Nah, bisa setel gasnya itu selera kita aja, mau besar, mau kecil, mau sedang, yang penting tepat pengoplingannya. Nah, itu nggak dikopling bosku. Nah, setelah dikopling kan dia mutar. Oke bosku, sekian dulu video dari saya ya bosku. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian subscribe ya, subscribe dan like, dan nyalakan tanda loncengnya bosku, agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian suka ya bosku, bisa kalian komen. Oke bosku, Chandra Awi Channel mengucapkan terima kasih ya bosku pada penonton setia Chandra Awi Channel, karena berkarya itu semuanya dari nol ya bosku. Jadi terus support channel ini supaya channel ini bisa berkembang ya bosku, karena subscriber yang kalian berikan itu sangat bermanfaat bagi kami bosku. Oke bosku, terima kasih bosku, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.